pengumuman bagi panjenengan yang mengumpulkan berkas KTP dan tanda tangan itu cepat dari awal, terasa lama banget gitu. Tapi hari ini ada yang baru masuk, Bu. Pak, kalau misalkan itu masuk dari baru. Sosialisasi bantuan kebakaran Pasar Belik, Kadis Disperindakop minta pedagang untuk bersabar. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop Kabupaten Pemalang menggelar sosialisasi bantuan sosial untuk pedagang korban bencana kebakaran Pasar Belik beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi kejelasan terkait mekanisme pemberian bantuan dari Pemkab Pemalang untuk 553 pedagang korban kebakaran Pasar Belik. Dalam paparannya, Kepala Disko Perindak Pemalang, Vera Joko Susanto, Kamis 30 Mei 2024, meminta kepada pedagang korban kebakaran Pasar Belik untuk sementara waktu bersabar menunggu proses pendataan selesai. Ia mengatakan keterlambatan pemberian bantuan disebabkan oleh lambatnya para pedagang memberikan data sehingga menghambat proses pencarian bantuan. Masih di tempat yang sama, Ibu Menaroh, salah satu pedagang di Pasar Belik pun mengucapkan banyak terima kasih dan berharap kepada pemerintah untuk membantu kami yang terkena musibah, tuturnya. Tadi rapat apa itu, Bu? Itu rapat dari pasar, dari kepala pasar juga katanya mau ada pencairan dana. Alhamdulillah katanya sebentar lagi cair. Saya juga pengen cepatnya cair. Dana apa itu, Bu? Dana istilahnya apa ya? Bansos apa ya? Gitu, Iya, bansos, istilah pasca kebakaran, Bu ya. Pasca kebakaran. Ya. Dapatnya berapa itu, Bu? Dapatnya yang di kios itu 5 juta, 5 juta. Yang di lapak 2,5 juta. Yang itu pedagang kecil-kecil itu 1 juta. Jenengan pedagang, Bu? Oke, makasih. Dengan Ibu siapa? Terima kasih. Terkait rapat tadi hasilnya gimana, Pak? Baik, terima kasih. Memang kami sengaja mengadakan rapat ini bagian dari rencana kami dari proses kebakaran sampai dengan terakhir hari ini. Memang kami belum pernah mengadakan kumpulan dan skala yang besar. Selebihnya memang kemarin kita secara parsial beberapa kelompok pedagang kita datangi, baru secara formal karena kegiatan penanganan pasca bencana sudah selesai. Kita nyatakan sudah selesai, kita sudah memperbaiki secara fisik biarpun surat daruratan, maka tahap berikutnya adalah sesuai dengan janji beliau Pak Bupati akan memberikan bantuan sosial. Kegiatan ini bagian dari sosialisasi rangkaian kegiatan memberikan bantuan sosial yang sudah kita rencanakan. Dan kami memberikan pemahaman kepada pedagang bahwa proses untuk memberikan bantuan sosial itu tidak sesederhana itu, karena ada mekanisme administrasi yang harus kita lengkapi. Karena kalau tidak memenuhi ketentuan itu, nanti pada saatnya pemeriksaan jadi masalah di kemudian hari. Itulah yang langkah-langkah yang kita berikan pemahaman kepada pedagang. Harapan kami pedagang dapat memahami, menyadari pasti uang itu tidak kemana-mana dan tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Karena pemerintah itu sudah akur basic, artinya anggaran yang berbasis kinerja itu, anggaran itu akan tetap aman di rekening itu, rekening bantuan sosial ya udah. Gitu. Tidak mungkin digunakan untuk lainnya dan tidak ada keuntungan ditahan ataupun dipercepat. Kita pemerintah utamakan adalah untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin pada masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami komentar. Iya, Bapak. Kriteria apa, Pak? Terus berapa tahap bantuan akan diberbagikan, Pak? Ya. Awal mula kalau kami harapkan karena kita sudah memberikan sosialisasi masih baik secara simbolis waktu Pak Bupati Lawu sendiri ke Pasar Belik maupun lewat papan pengumuman, harapan kami dalam waktu 1 bulan pedagang yang totalnya kurang lebih 533 itu bisa memenuhi berkas-berkas yang memang secara peraturan Bupati disyaratkan. Selain KTP untuk KTP ada penandatanganan pernyataan bahwa menempati lapak ini dan sebagainya. Namun kenyataannya sampai hari ini saja baru persentasenya antara 5% sampai 50%. Bahkan di bawah itu 47% kayaknya angka pastinya itu. Jadi baru sekitar 256 pedagang yang memenuhi administrasi itu. Kemudian tadi laporan dari kepala pasar, hari ini pun masih ada yang ngirim baru 30 orang berkas nyusun. Jadi memang mohon maaf, terlambatan dan sebagainya itu memang bukan faktor kesengajaan, tapi karena berkas itu kalau sudah kumpul akan kita verifikasi, jangan sampai nanti
pengentrian nomor induk kependudukan dan sebagainya, nama dan sebagainya salah. Kalau salah yang dirugikan pedagang itu sendiri. Karena pada saat nanti yang mau mencairkan perban, karena kita menggunakan kerjasama virtual account di Bank Jateng, kalau namanya salah, nicknya salah, dia mau nggak mau tertolak, nggak bisa mencairkan, kan kasihan sudah jauh-jauh ke bank tidak bisa mencairkan. Oleh karena itu dengan menunggu secara keseluruhan 553 saya pikir nggak mungkin, waktunya pasti lama sekali. Oleh karena kebijakan beliau sudah kita percepat yang sudah lengkap dulu, kita proses. Nah saat inilah konsentrasi kita, saat ini kita buat dua tahap. Tahap pertama itu kurang di 256 ini akan kita proses secepatnya, dan kemudian tahap berikutnya yang tercecer, yang baru tahu informasinya atau apa dan sebagainya. Karena sampai saat ini hunian pasar real itu baru sekitar 40%, 50% yang jualan saat ini. Mungkin terima kasih Bapak. Dari Pemalang, SPM TV Sahuri melaporkan.